Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini akan memulai segala aktivitas kami. Mari Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya bisa menghadirkan sukacita dan juga berkat Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, pada saat ini Engkau juga berkarya lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, serta kami renungkan. Mari Tuhan Kau memberkati, sehingga firman Tuhan ini menjadi penolong, menjadi dasar, menjadi arah tujuan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah kemerdekaan yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, biasanya pikiran kita langsung tertuju pada perjuangan melawan penjajah, pengibaran bendera, dan juga lagu-lagu kebangsaan. Semuanya itu benar, dan itu juga penting. Tapi saya mengajak kita untuk melihat kemerdekaan dari sudut yang lain. Kemerdekaan bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga rohani dan sosial. Bangsa Israel pada masa Yesaya merasa diri mereka saleh karena rajin berpuasa dan beribadah. Namun Tuhan menegur mereka karena di balik ibadah itu mereka masih menindas, berlaku tidak adil, dan membiarkan orang-orang lemah terikat beban hidup yang berat. Tuhan mengingatkan, ibadah yang sejati tidak bisa dilepaskan dari tindakan nyata, membebaskan sesama dari belenggu dan ketidakadilan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari kelaliman. Yesaya menyebut belenggu-belenggu kelaliman dan tali-tali kuk yang harus dipatahkan. Ini melambangkan segala bentuk sistem perilaku yang menindas orang lain, baik itu secara ekonomi, politik, sosial, ataupun moral. Di Indonesia kita masih melihat praktik-praktik yang membuat rakyat kecil tertekan, harga yang dimanipulasi, akses pendidikan yang timpang, orang miskin sulit mendapat keadilan. Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan dengan upacara, tetapi juga dengan kerja nyata, yaitu memutuskan rantai-rantai ketidakadilan itu. Yesaya menegaskan bahwa membebaskan orang teraniaya adalah bagian dari ibadah yang sejati. Artinya apa? Artinya kita dipanggil untuk aktif memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kita dipanggil Tuhan untuk melawan korupsi, mengupayakan pemerataan kesejahteraan, peduli pada lingkungan hidup, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemerdekaan bukan hanya hadiah yang kita nikmati, tapi amanat untuk kita jalankan. Perlu dipertahankan, perlu dipelihara, perlu diperjuangkan. Kita harus bertanya, apakah kemerdekaan yang kita miliki hari ini juga dirasakan oleh mereka yang paling lemah di negeri ini? Yesaya 58 ayat 6 mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan awal dari panggilan untuk hidup dalam keadilan dan kasih. Indonesia boleh saja mengibarkan merah putih tiap tahun, tapi kemerdekaan sejati baru akan terasa bila setiap warga bebas dari belenggu ketidakadilan, penindasan, dan
rasa tidak aman. Maka Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dirawat. Maka mari kita wujudkan rasa syukur, bukan hanya dengan kata-kata, dengan upacara, tapi juga lewat aksi nyata. Membela yang tertindas, menghapuskan ketidakadilan, mematahkan setiap kuk. Itulah kemerdekaan yang membebaskan, itulah kemerdekaan yang sejati. Tuhan memampukan kita. Merdeka!